Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjirah Adi Susanto. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya mau share tentang mengoptimalkan WhatsApp ya. Mengoptimalkan WhatsApp sebagai sarana pendukung usaha. Jadi mengoptimalkan WhatsApp sebagai sarana pendukung usaha. Kita ketahui bersama ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, WhatsApp adalah software sosial media yang hari ini teramat sangat banyak orang menggunakan. Dan WhatsApp ini merupakan software ya yang dimiliki oleh Facebook. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwasannya WhatsApp ini ada dua sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan HP ya, menggunakan HP di Play Store, Bapak Ibu silahkan nantinya membuka di HP tersebut di Play Store ya. Kita buka. Kita membuka untuk Play Store ini di bagian ya, nanti ada kolomnya, ada kolom Play Store seperti ini. Nanti cari aja di situ, ketik WhatsApp Business ya, WhatsApp Business. Nah, WhatsApp Business. Nah, jadi ada dua nanti sebenarnya. Yang pertama adalah WhatsApp Messenger yang itu dipakai untuk keperluan pribadi. Ini bentuknya WhatsApp Messenger ya. Hurufnya tidak ada huruf, jadi bentuknya logo WhatsApp biasa ini. Sedangkan ada lagi namanya WhatsApp Business. Jadi WhatsApp Business. Nah, jadi WhatsApp Business bentuknya hurufnya B. Ya. Ada namanya WhatsApp Business bentuknya hurufnya B. Nah, kami menyarankan Bapak Ibu yang mempergunakan untuk memaksimalkan WhatsApp, Bapak Ibu mempergunakan WhatsApp Business ya. Karena apa? Fiturnya sangat berbeda dan luar biasa, jauh lebih komplit ketika kita mempergunakan WhatsApp Business ya. Nah, pertanyaannya, kalau saya udah biasa pakai WhatsApp yang WhatsApp Messenger, artinya WhatsApp yang biasa, apakah ketika kita nanti berpindah ke WhatsApp Business data-data akan terhapus? Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang biasa mempergunakan WhatsApp Messenger, WhatsApp biasa, saya menggunakan WhatsApp biasa dan WhatsApp Business ya, nanti biar lebih mudah dalam istilah penyebutan saja. Untuk WhatsApp Business nanti Bapak Ibu install ya, pastikan menginstalnya Bapak Ibu di koneksi internet yang bagus, yang cepat ya. Nanti akan ada pernyataan muncul, apakah pengen mentransfer dari data sebelumnya gitu. Atau kalau Bapak Ibu ragu, andai kata Bapak Ibu merasa tidak bisa memindah data dari WhatsApp biasa ke WhatsApp Business, maka saya sarankan ya, hal-hal penting yang kemungkinan ada di WhatsApp biasa itu dicatat saja di malam itu. Jadi memindahnya di malam hari lah gitu kan. Kan biasanya orang terakhir ngechat malam hari. Sebelum berpindah dicatat maksudnya. Chat-chatnya yang kira-kira penting dicatat. Pengalaman saya secara pribadi beberapa kali migrasi itu juga tidak masalah. Jadi akan terangkut semua. Dan sebenarnya di WhatsApp itu ada fitur namanya backup. Nah, jadi datanya di backup dulu, bisa di backup di HP-nya ataupun di backup nanti di Google Drive. Ya kan biasanya ada fitur untuk membackup Google Drive. Nah, ini masuk ke menu setting atau pengaturan, masuk ke menu chat, nanti ada menu namanya backup. Ya, Bapak Ibu explore saja WhatsApp-nya Bapak Ibu. Membackup itu artinya mendownload semua percakapan yang ada di WhatsApp. Saran saya ketika mendownload yang foto dan video tidak usah kalau Bapak Ibu tidak punya cukup banyak waktu. Sehingga kita bisa berfokus ke isi chatnya saja gitu. Mendownloadnya sifatnya chatnya saja. Kecuali memang foto dan video sangat penting ya. Tapi kalau saya pribadi untuk foto dan video tidak saya backup, tapi hanya chat-chatnya saja. Mungkin keterangannya bisa terbackup. Setelah itu di backup kemudian dipindah ke WhatsApp Business. Udah, nanti nggak masalah. Nah, apa kelebihan WhatsApp Business dengan WhatsApp biasa? Baik, untuk kelebihan WhatsApp Business yang jelas dari sisi pengaturan yang pertama adalah dari Business Tools, Business Tools-nya. Nanti ada namanya Business Tools ya, seperti ini. Ada Business Tools.
atau Bapak Ibu masuk kalau sudah terinstall WhatsApp Business di pojok. Kalau saya HP-nya menghadap ke saya, berarti di pojok kanan atas ada 3 titik, ya di sini. Nanti diklik saja, nanti akan muncul namanya Business Tools atau pengaturan bisnis. Nah, di situ Bapak Ibu silakan isi untuk bisnis profil. Nah, nanti bisnis profilnya, contoh ini punya saya untuk bisnis profil. Nah, kemudian diisi dengan data-data yang memang sesuai dengan keperluan usaha. Kalau seorang pas trooper misalnya, maka ya di sini kasih foto yang memang menunjukkan bahwa Bapak atau Ibu adalah pas trooper, ya pakai foto yang bagus. Jangan foto anak, foto motivasi atau foto yang jauh lah dari. Jadi kalau kita memang berjualannya apa ya, paling tidak ya kita kesankan bahwa kita memang sosok pribadi yang membuka diri untuk dihubungi gitu. Nah, kadang kita mau berjualan tapi kitanya malu-malu. Ya enggak demikian ya. Kita membuka diri untuk siap sedia ketika memang ada customer yang menghubungi atau butuh bantuan. Nah, kalau misal pas trooper ya diganti dengan foto profil Anda pakai petizab gitu kan, atau yang putri-putri pakai outer, pakai jilbab yang memang menunjukkan bahwa Anda adalah seorang pas trooper. Kalau seorang pebisnis ya paling enggak ya foto profilnya jelas menampakkan siapa. Tidak harus pakai kalau bisnis ya harus pakai jas enggak, tapi jelas foto profilnya seperti apa sehingga gampang dikontak. Kemudian di kolom tersebut ya silakan diisi, ada kolom untuk deskripsinya seperti apa. Misalnya kalau seorang pastor, saya siap, saya adalah seorang pas trooper, siap membantu dari rumah apa, misal rumah sehat apa, siap membantu Bapak Ibu dengan metode pas al-kasau ya, dengan metode pas al-kasau. Atau Bapak Ibu yang punya kemampuan di bidang lain, ada ilmu inputnya, misalnya layanan herbal, kemudian ada outputnya di misalnya menggunakan misalnya bekam itu kan, sampaikan saja di situ. Atau memang concern di pas al-kasau dengan metode pas al-kasau, itu pun insya Allah sudah lebih dari cukup ya. Nah, nanti ada kategori dipilih ya. Kalau memang pas trooper ya medical atau health, kaitannya dengan kesehatan lah ya. Di situ nanti ada kolomnya. Kemudian nanti dimasukkan alamat ya. Lengkap sekali Bapak Ibu. Dan di sini nanti ada menu untuk appointment-nya. Kira-kira Bapak Ibu buka layanan terapi hari apa saja. Nah, ini ada namanya appointment. Misalnya appointment-nya di hari Senin, hari Selasa, atau hari apa, silakan Bapak Ibu bisa tentukan. Terus kemudian di situ juga ada kolom email, kemudian ada website. Nah, kalau Bapak Ibu punya website ya. Website ini menurut saya penting sih, karena hari ini website itu sebagai katalog online. Walaupun ya kita bayar per tahun paling berapa sih ya, tapi itu untuk katalog online kita. Kalau orang mencari siapa saya misalnya ya, kayak misalnya Ancai Anjrah ya, silakan buka anjrahweb.com, itu adalah website saya pribadi. Nah, ataupun sebenarnya hari ini bisa terwakili dengan sosial media ya. Bapak Ibu bisa aktif di Instagram misalnya, di Facebook, di TikTok, atau ada YouTube-nya misalnya. Nah, itu juga bisa dimasukkan di kolom website tadi. Jadi Bapak Ibu bisa, intinya apa sih kolom website? Kalau misalnya orang mau pelajari siapa Anda, hari ini paling mudah lewat sosial medianya. Oh, yang distatuskan apa sih misalnya? Oh, ternyata isinya cacian makian terus gitu kan. Kan orang jadi nggak respect gitu. Kalau kita memang berjualan ya apa yang kita statuskan, apa yang kita posting, ya betul-betul harus kita pilih, harus yang sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Misalnya pas trooper ya sharing masalah pas story, atau nge-share topik tentang pas dari Facebooknya pas atau YouTube-nya pas. Jadi ini pas trooper betul atau bukan sih gitu. Kadang saya pribadi juga ditanya, Mas Anjra, siapa sih pas trooper di sini gitu kan. Nah, saya kemudian ada rekomendasi nama. Saya biasanya cek di Facebook, saya cek di Instagram, loh kok nggak ada hubungannya dengan pas ya gitu kan. Ya saya ragu apakah beliau praktek atau tidak. Saya lebih memilih ke teman-teman yang memang komitmen untuk menstatus atau mempraktekkan ilmu pas ya. Ya kadang walaupun ada juga gaptek sih, saya gaptek nggak bisa posting, ya paling tidak men-share lah atau men-status atau membuat status singkat tentang berkaitan dengan pengobatan gitu. Nah, lalu di sini juga ada namanya produk. Nah, Bapak Ibu bisa membuat produknya misal layanan terapi pas gitu kan. Layanan terapi pas, kemudian nanti ketika ada orang membutuhkan bisa langsung klik di menu produknya. Begitu ya. Untuk nomor HP dan sebagainya bisa diisi. Itu fitur yang pertama. Jadi
WhatsApp ini memfasilitasi Bapak Ibu memperkenalkan diri, memperkenalkan usahanya dengan cara yang sangat elegan menggunakan WhatsApp Business. Nah, menggunakan WhatsApp Business. Lalu ada katalog untuk kita memasukkan layanan kita, misalnya layanan terapi pas, misalnya terapi pas sama jepit, terapi pas untuk baby pas, apa terapi pas untuk kasus. Ya silakan bisa dikreasikan ya untuk layanan terapi pas pasca stroke misalnya. Ini bisa dibuat untuk di produk. Lalu kemudian yang menarik di sini ada greeting message ya, greeting message, pesan greeting, pesan pembuka. Jadi di bawah menu profil bisnis ini ya ada menu di bawahnya messaging ya. Di sini ada away message, ada greeting message, ada quick reply, ada label. Nah di sini ada away message. Jadi maksudnya kalau kita lama nggak aktif HP-nya akan mengirimkan pesan apa gitu. Nah ini bisa kita setting secara otomatis atau tidak. Yang saya setting di sini adalah greetingnya itu. Jadi ketika ada orang ngechat kita otomatis membalas. Nah silakan ini bisa dikreasikan. Jadi ketika ada orang membalas mengechat kita. Oh ya saya mungkin lupa di awal tadi. Saya merekomendasikan Bapak Ibu. Sekarang kan HP Android bisa 2 nomor ya. Bisa 2 nomor gitu kan. Kalau saya boleh sarankan untuk Bapak Ibu itu untuk nomor bisnis itu dipisah dengan nomor pribadi. Itu kalau Bapak Ibu yang memang senang dengan privacy yang lebih dalam ya kan. Tapi memang tidak harus ya, tidak harus. Tapi saya pribadi sejak pertama buka toko, saya punya toko online sejak 2010. Namanya pasarsemarang.com dan kesia.com ya. Itu toko alat-alat anak-anak ya, tentang mainan anak, tentang baju anak. Malah promosi. Ya sengaja promosi. Jadi di situ saya langsung pisah nomor karena pertama dulu beberapa saat ya belum rame itu saya pakai nomor pribadi. Jadi malam-malam jam 12 ada yang telepon dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak terganggu, bisa memerlukan nomor pribadi juga nggak masalah ya, atau nomor khusus ya. Baik. Kembali ke sini nih pesan ya, pesan otomatis. Jadi ketika ada orang ngechat, otomatis akan dibalas. Halo assalamualaikum, kami dari misalnya HK Siva, dari Kriya Sehat HK Siva, siap layanan pas terapi pas Alkasau sesuai dengan kompetensi kami. Kami adalah pas trooper berpengalaman menterapi sejak. Kami juga pas trooper terdaftar resmi di organisasi profesi kami di Pasti. Nah begitu. Siap melayani untuk keluhan kesehatan Bapak Ibu gitu misalnya. Itu untuk kita buat settingan balasannya. Terus ada quick replies ya. Ini quick replies ini menurut saya sangat menarik ya, karena apalagi kita menghadapi pertanyaan yang berulang ya, pertanyaan yang sering. Kadang kita kan pertanyaannya misalnya biaya berapa gitu misalnya. Cara terapi seperti apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan berulang gitu. Nah, kalau kita pakai quick replies, kita hanya dengan mengetik beberapa kata saja akan langsung muncul jawaban lengkap gitu. Misalnya saya akan membuat quick replies misalnya tentang apa ya? Misalnya saya chat ke Pak Fajar ya, menggunakan Pak Fajar di sini. Saya tinggal dikasih garis miring. Nah, ini di sini ada quick replies-nya banyak ya. Ada quick replies banyak. Tinggal kita pilih tek, nanti kan balas langsung dengan lengkap tanpa kita mengetik ulang satu-satu secara banyak misalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu kita bisa buat singkatan-singkatan. Kalau di BBM dulu namanya apa ya? Kalau yang dulu pakai BlackBerry juga ada fitur seperti ini untuk teks sedikit tapi langsung muncul banyak. Auto text atau apa namanya. Nah ini ada di WhatsApp Business. Terus kemudian ada juga di Business Tools ini yaitu di menu setting ya. Tentang masalah label. Label ini untuk apa? Label ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai sarana. Misalnya ini calon customer follow up, atau Bapak Ibu bisa membuat label-label pasien, misalnya pasien saraf kejepit, misalnya butuh follow up. Jadi label yang biasa kalau kita gunakan sebenarnya adalah label misalnya follow up misalnya, atau kasusnya misalnya Bapak Ibu misalnya komplain misalnya. Nah itu bisa dilabel-labelkan, atau calon customer bisa dibuat label-label sehingga ketika Bapak Ibu membalas chat, Bapak Ibu tahu orang ini dalam kapabilitasnya sebagai apa di unit usahanya Bapak Ibu, atau new customer misalnya. Bisa dibuat label-label seperti itu. Atau misalnya reseller, kalau yang berjualan ya, ada berjualan ini reseller, ini agen misalnya, itu bisa dibuat bertingkat-tingkat. Ini adalah
format label ya, ada format label. Di sini bisa dibuat di warna-warni. Dan kita bisa nge-broadcast berbasis label ini insya Allah ya. Lalu ada shortlink. Shortlink adalah link yang bisa kita chat. Kadang kan kalau kita berjualan di website itu kan masih silakan hubungi 0819, itu kan terlalu lama ya. Bapak Ibu bisa membuat shortlink. Shortlink adalah link khusus yang nanti tinggal namanya, nanti bentuknya https wa.me/message ya, message. Nanti ditaruh, orang ketika klik link itu langsung ngechat ke nomornya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu memposting link itu di Facebook lah ya, itu akan diklik langsung mengchat ke Bapak Ibu tanpa orang itu tahu atau memasukkan nomor HP yang kita miliki. Nah ini istimewanya tentang shortlink. Nah Bapak Ibu bisa menyiapkan pesan kata-katanya. Nanti silakan dipelajari tentang masalah shortlink. Dan ada integrasi lain tentang Facebook maupun Instagram. Nah di WhatsApp bisnis ini bisa, jadi faktor yang paling nyebelin dari WhatsApp itu sebenarnya WhatsApp kita kehack ya. Maka WhatsApp sebenarnya sudah memaksimalkan potensi untuk bagaimana penjagaan dari akun kita. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan WhatsApp bisnis nanti masuk ke menu akun, di situ ada menu privacy, ada menu security, ada two-step verification. Nah, silakan yang utamanya untuk two-step verification itu tolong diaktifkan ya dengan menggunakan PIN. Jadi ketika nanti sesekali membuka WhatsApp kita akan diminta memasukkan PIN ya, tapi itu nggak apa-apa karena itu ada sebagai bentuk keamanan buat kita. Lalu ada juga di sini untuk privasinya. Privasinya kita bisa mengatur apakah kita membuka untuk membaca, orang-orang untuk membaca apabila kita sudah membaca read receipt. Jadi apakah kita memberitahu, saya ini dibuka aja sih, tentang about, tentang last seen, tentang profile picture, apakah semua orang bisa lihat. Ini pengaturannya sangat lengkap ya, tentang fingerprint lock dan sebagainya. Kalau HP-nya memang terfasilitasi dengan fingerprint ya, ini bisa juga. Kemudian paling itu saja ya yang berkaitan dengan ini. Kemudian ada menu di sini, menu chat ya, menu chat di sini ada tentang backup dan sebagainya. Bapak Ibu bisa men-settingnya. Tapi saya lebih ke ini sih Bapak Ibu, tentang bagaimana dengan menggunakan WhatsApp bisnis kontak kita jauh lebih profesional. Jadi sekali lagi ringkasnya tadi, kita siapkan foto lah, paling nggak foto profil kita, terus tentang profil usaha kita dimasukkan ke bisnis tool, sehingga ketika nanti orang mengakses, orang itu langsung percaya, orang itu langsung, oh ini Pas Trooper, oh ini adalah bisnisnya ini jelas gitu. Nah itu sih yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan WhatsApp, sederhana. Lalu kemudian di WhatsApp itu ada banyak fitur, tapi ada jarang yang mempergunakan ya. Di WhatsApp bisnis ada, tapi di WhatsApp yang biasa juga ada. Yaitu menu broadcast. Broadcast ini tapi jangan terlalu jangan terlalu sering, karena nanti akan dianggap spam. Tapi kuncinya ketika menggunakan broadcast, calon penerima orang yang kita broadcast itu harapannya menyimpan nomor HP kita. Jadi jangan kita membroadcast asal ke orang-orang yang tidak dikenal. Jadi penting ketika ada seseorang mengkontak Bapak Ibu, misalnya mau terapi gitu kan, ditanya dulu, Assalamualaikum, ini dengan Bapak atau siapa. Jadi kita simpan nomornya dan kita meminta supaya calon customer menyimpan nomor kita di HP dia. Nomor HP kita di HP dia, supaya menyimpan. Atau Ibu Sinta misalnya, Ibu Sinta, mohon Ibu Sinta menyimpan nomor kami ya, supaya nanti bisa ketika komunikasi di kemudian hari, kita udah saling tahu lah gitu. Atau cari bahasa-bahasa seperti apa. Nah, kalau orang sudah menyimpan kontak kita, insya Allah kita broadcast aman gitu. Orang itu kita broadcast aman. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan belajar ada menu broadcast ya. Lalu tentang di sini ada status ya. Kalau di WhatsApp bisa ada status, di WA biasa mungkin juga ada status. Status ini kalau di Facebook ibaratnya ya posting, tapi postingnya posting stories. Atau misalnya kalau di Instagram posting ya posting stories gitu kan. Ini postingannya cuma berjalan 24 jam habis itu hilang. Nah, Bapak Ibu bisa mengamati, sesekali bisa trial, bisa coba-coba di jam berapa kalau Bapak Ibu memposting, di situ view-nya cepet atau view-nya banyak gitu. Apalagi kalau kontak yang sudah apalagi orang yang sudah mengenal nomor WhatsApp-nya Bapak Ibu banyak, itu nanti walau dengan status saja itu nanti akan direspon banyak orang. Tidak harus kita
mencari-cari di luar sana, tapi mengoptimalkan data pertemanan yang sudah ada dalam WhatsApp ini. Sepanjang mereka menyimpan nomor kontak kita, nanti akan sangat-sangat menstatus saja sudah sangat luar biasa. Nah, itu untuk kaitannya dengan WhatsApp. Dan tidak di WhatsApp saja sebenarnya, dulu di SMS ataupun di chat di Facebook atau Instagram, fast respon itu penting. Jadi fast respon itu dalam arti, fast respon itu parameter fast itu seperti apa sih gitu. Ada yang mendefinisikan fast respon ketika membalas chat dari orang yang bertanya, ya sekitar 5-10 menit dari chat sudah dibalas, atau 5 menit setelah di chat dibalas gitu kan. Nah, itu penting, nanti kita buat program-program di mana ketika jam kerja kita fast respon. Nah, nanti ditulis aja fast respon di, misalnya di bisnis tool tadi, fast respon di jam ini sampai jam sekian, atau jam kerja jam sekian sampai jam sekian, supaya calon customer kita maklum ya. Nah, ataupun ketika nanti di auto chat nanti dibalas dikatakan itu ada jam kerjanya. Jadi jam kerja ini penting ya, supaya customer memahami bahwa kita itu akan melayani yang terbaik kaitannya dengan chatting dan sebagainya di jam-jam kerja saja. Atau dia mendefinisikan fast respon ya paling nggak 1 hari. Itu kalau di beberapa marketplace, kalau Bapak Ibu lihat untuk chatnya itu sangat baik dikatakan ketika merespon jangan lebih dari 1 hari. Itu luar biasa. Karena kan ya kalau misalnya marketplace kan dalam 1 hari yang ngechat bisa 1.000 orang kalau marketplace-nya rame ya kan. Kalau yang marketplace-nya masih sepi sih paling sehari 5-10 chat gitu ya, pasti akan cepat terbalas, oke? Baik, itu penting tentang fast respon ya. Jangan sampai sudah ngechat kok 2 hari baru dibalas, kasihan. Apalagi kalau orang minta terapi kan artinya mereka butuh segera untuk ditolong gitu. Dan pada beberapa keadaan nanti Fast Trooper sudah mirip seperti layanan kesehatan lain ya, yang mau gak mau mungkin hampir 24 jam akan harus siap dimintai pertolongan gitu. Itu pilihan dari Bapak Ibu mau buka jam berapa jam berapa. Toh di layanan kesehatan konvensional juga ada yang 24 jam, ada yang di jam-jam tertentu buka untuk layanan terapi atau layanan kesehatan. Kayaknya sudah cukup panjang ya video ini berjalan. Semoga dari apa yang saya share tentang mengoptimalkan WhatsApp ya, baik dari kita mempersiapkan bisnis tools di WhatsApp kita sendiri untuk kita menciptakan profil yang baik, sampai pengelolaan tentang masalah fast respon. Sebenarnya untuk WhatsApp masih ada tips lain lah. Nah, semoga nanti bisa kita perbincangkan lagi untuk mengoptimalkan dari layanan komunikasi lebih baik, profil yang lebih baik dari usaha yang Bapak Ibu sedang jalankan. Terima kasih, saya Anjir Arisanto. Bapak Ibu ingat subscribe dan juga pencet itu yang kayak lonceng itu, sehingga ketika saya mengupdate sesuatu, ya walaupun channel ini bervariasi ya, antara saya senang dengan dunia teknologi, senang masalah kesehatan yang alamiah, senang dengan topik-topik bisnis, ya insya Allah tetap dalam lingkup kebaikan. Jadi bisa follow, bisa subscribe, sehingga nanti bisa mendapat notifikasi ketika saya update video-video baru di kanal ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.